Jadi hari ini kita akan belajar mengenai one way ANOVA atau analysis of variant. Nah, sebelum kita belajar mengenai analysis of variant, jadi kita akan melihat bagaimana bentuk komparasi dari suatu penelitian yang menggunakan satu jenis variabel terikat. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa jika jenis datanya adalah interval rasio dan variabelnya berkorelasi, yaitu dua sampel, maka analisis yang digunakan adalah t-test. Dan jika variabelnya bersifat independen, maka analisis yang dipergunakan adalah t-test dua sampel. Kemudian untuk k-sampel, jadi jika variabelnya berkorelasi, maka kita menggunakan one way ANOVA atau two way ANOVA. Dan jika variabelnya tersebut adalah bersifat independen, maka yang kita pergunakan adalah one way ANOVA atau two way ANOVA. Kemudian jika jenis datanya adalah nominal untuk dua sampel di mana variabelnya berkorelasi, maka kita menggunakan McNemar. Kemudian kalau yang independen kita menggunakan Fisher exact chi-quadrat two sample. Kemudian untuk melihat lebih lanjut jenis-jenis analisis, nanti bisa di stop pada video atau menit yang sebelumnya. Nah, jadi pada one way ANOVA dalam penelitian pendidikan ini digunakan biasanya pada penelitian eksperimental atau ex post facto. Kemudian dalam penelitian dengan menggunakan analisis one way ANOVA, peneliti dituntut untuk membandingkan populasi lebih dari 2 min atau rata-rata. Dan fungsinya adalah mengkaji perbedaan rata antara lebih dari dua kelompok sampel dengan melibatkan satu atau lebih variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi uji ANOVA atau Analysis of Variance sering juga diistilahkan sebagai uji sidik ragam, dikembangkan oleh Ronald Fisher. Prinsip pengujiannya adalah menganalisis variabilitas atau keragaman data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok within dan variasi antar kelompok. Dan kemudian beberapa asumsi dasar yang mesti dipenuhi pada uji ANOVA adalah: yang pertama, data harus terdistribusi secara normal atau dianggap normal. Yang kedua, populasi tersebut memiliki varian yang homogen. Dan yang ketiga, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain atau independen, sehingga uji ANOVA tidak bisa digunakan untuk sampel yang berpasangan atau pair. Berikutnya untuk tutorial SPSS khusus penelitian eksperimental. Jadi di sini saya mencontohkan khusus untuk penelitian eksperimental. Misalnya saja sebuah penelitian yang berjudul Implementasi Model Role Playing Games terhadap Kreativitas Mahasiswa Unmas Denpasar. Ya, jadi kita langsung pada menu SPSS. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah melakukan entry data. Jadi di sini di variable view saya akan memasukkan data kreativitas, dan kemudian berikutnya saya akan memasukkan data treatment yang dipergunakan. Jadi treatment tersebut yaitu kelas, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini di desimal saya nolkan semua, dan kemudian pada variable view bagian kelas di sini saya akan memasukkan kelas control dengan value 1, kemudian saya add seperti ini. Dan yang kedua yaitu kelas eksperimen atau kelas RPG, role playing games. Kemudian juga saya add, dan setelah itu kita oke. Pada bagian kanan di sini dapat kita lihat bahwa terdapat jenis data untuk kreativitas. Jadi di sini karena saya menggunakan rubrik, saya memasukkan jenis datanya yaitu skill.
Nah, kalau sudah, kita akan melakukan entry data untuk kreativitas mahasiswa di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Untuk entry data ini, jadi saya percepat supaya tidak memakan waktu yang lama. Jadi di sini saya memasukkan data simulasi sejumlah 34 mahasiswa, dan kemudian pada bagian kanan, pada bagian kelas, akan kita berikan keterangan atribut, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi satu itu untuk kelas kontrol sampai pada mahasiswa ke-17, dan untuk atribut nomor 2 itu kita mulai dari nomor 18 atau dari mahasiswa ke-18 hingga ke-34. Ya, jadi jika sudah, kita akan menganalisis dengan analyze, compare means, dan one way ANOVA. Untuk kreativitas akan kita masukkan kepada dependent list atau dependent variable, dan untuk kelas akan kita masukkan kepada faktor. Jadi sini juga terdapat uji post hoc atau uji lanjut, ada uji LSD, kemudian ada uji 2K dan lain sebagainya. Namun di sini karena kita hanya menggunakan dua jenis variabel, yaitu model pembelajaran konvensional dan model pembelajaran role playing games, jadi hanya dua. Untuk uji lanjut itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, jika rekan-rekan atau mahasiswa sekalian ingin menambahkan uji homogenitas, bisa dicentang pada bagian option. Nah, jika sudah, kita klik OK, dan hasilnya akan muncul pada bagian bawah. Nah, di sini sudah ada warning bahwa dua variabel tersebut tidak bisa digunakan untuk uji lanjut. Nah, di sini bisa dilihat nilainya, signifikansi ANOVA one way itu adalah 0,01. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana keputusan yang diambil terkait dengan hasil SPSS yang telah kita peroleh. Jadi kita kembali ke uji hipotesis penelitian. Di sini ada dua hipotesis penelitian, yaitu H0, tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata kreativitas mahasiswa Unmas Denpasar pada model konvensional dengan model role playing games. Untuk H1-nya sebaliknya, yaitu terdapat perbedaan. Nah, kemudian berdasarkan hasil analisis korelasi one way ANOVA test, dapat diketahui nilai signifikansi, yaitu signifikansi to tail, itu sama dengan 0,01, sehingga lebih kecil dibandingkan dengan alpha per 2, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata kreativitas mahasiswa Unmas Denpasar antara model konvensional dengan model role playing games.